warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marniati SPDI dari SD Negeri 3 Panti Raja, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Saya adalah peserta PPG PAI Transformasi batch 3 tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 11184700067 dan nomor NIM 250220100725 dan nomor KTP 1118074903730001. Demikianlah video UKIN PPG PAI Transformasi batch 3 tahun 2025 ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mulai berdoa. Coba baca doa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah kepadaku rizki kepahaman. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah, hari ini kita sudah mulai belajar pelajaran PAI ya. Bagaimana anak-anak sehat? Sehat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita semangat dulu ya. Ayo kita semangat sekali. Aku Bena. Aku anak soleh, tadi sholat, tadi ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ya. Sekarang Ibu mulai. Siapa yang hadir? Fatin Jahidah, Askia, Aisyah Farhana. Sudah ya? Kalian semua hadir ya hari ini? Hadir semua ya? Kalau hadir semua sudah lah. Ya, artinya hadir semua anak ibu rajin ya, anak ibu sekolah ini ya. Jadi sekarang Ibu mau tanya kita hari ini belajar tentang keragaman Pakaian adat dan tempat beribadah. kemarin sudah Ibu tayangkan dengan video kemarin, yaitu mengenai apa yang Ibu kemarin tayangkan di video. Pakaian adat dan tempat beribadah. Nah, pakaian adat dan rumah tempat beribadah. Jadi kita sudah paham yang kemarin kan? Hari ini kita mulai lagi dengan pelajaran keragaman tentang ajaran kebaikan agama Islam dan selain Islam. Di sini karena keragaman itu, nah di keragaman kan banyak kan? Keragaman, anak-anak udah tahu bagaimana yang dikatakan keragaman. Apa keragaman itu? Keragaman adalah di Indonesia bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Jadi kita hidup berkeragaman itu adalah sunatullah. Kenapa? Allah telah memberikan kita di dunia ini untuk hidup selalu berpasang-pasangan. Jadi kita sudah lihat bahwa di Indonesia sangat kaya Indonesia ini karena Allah menciptakan manusia dan juga tumbuh-tumbuhan ada, hewan ada, semua itu beragam-ragaman di sini ya. Dan dengan sunatullah ya, berarti kita
sudah tahu bahwa sedikit bahwa di sini ada hidupnya bertoleransi, ada hidupnya untuk video ini dulu. Nah, indahnya keberagaman dan menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai sunatullah. Ya, mari kita belajar tentang keberagaman dan pentingnya saling menghargai agar hidup lebih rukun dan bahagia. Ya, itu yang penting dalam kehidupan kita. Kalian sudah lihat di sini buat pasang-pasangan kan? Di sini ada apa? Udah tuh. Di sini banyak keragaman. Coba dilihat di sini bersuku-suku, berbangsa, bersuku-suku. Sekarang kita lihat lagi. Tujuan pembelajaran. Anak-anak ibu mampu mendeskripsikan bahwa keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau ta'aruf dengan benar. Ya, nomor 2, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. 3, memahami pentingnya menghargai orang lain, termasuk pemeluk agama yang berbeda, serta membiasakan sikap santun, peduli kepada sesama. 4, saling menghormati dan menghargai antara agama, budaya, dan bahasa yang baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, menghormati orang lain sebagai cerminan dan iman dengan baik. Nah, sudah paham kan? Di sini. Jadi sekarang, kita ingat di sini kalau ada ayat seperti ini, ayat Al-Quran tentang memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dalam kepercayaannya. Sekarang kita melihat surat ini. Surat apakah itu, anak? Surat Al-Kafirun. Sekarang kita membacanya dengan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Berarti di sini surat Al-Kafirun ini adalah itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan artinya katakanlah, hai orang-orang kafir, katakanlah kata Allah kepada Muhammad, Muhammad itu katakanlah bahwa itu orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, karena mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah. Mereka menyembah sama-sama, kita menyembah. Kalau katanya kalau kita hari ini kita menyembah kepada agama yang lain, besok kita menyembah ke agama Islam. Jadi oleh Rasulullah SAW mereka dia tidak mau. Jadi membantahlah dengan surat ini bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kata Nabi Muhammad, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi di sini mengatakan lagi, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan kamu orang kafir tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Udah itu di sini lagi. Nomor 3, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan pernah menyembah yang seperti kamu sembah. Mereka menyembah apa? Mereka menyembah apa? Menyembah patung berhala. Sementara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara orang itu menyembah dengan kita tidak sama, ya kan? Tidak sama kan? Makanya Nabi selalu membantah. Itu katanya. Dan kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, menjadi apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kata Nabi, begini saja, untuk kamu agama kamu, untukku agama kamu. Walaupun seperti itu, tetap kita menghargai secara toleransi. Itu sudah mengenal
perbedaan suku di Indonesia, Aceh, Batak, Jawa. Kita sudah melihat di sini. Di sini banyak suku bangsa nggak di Indonesia? Di tempat kita ada nggak? Ada di sini ada orang Batak. Ada juga kan? Ada apa enggak? Ada. Ini ada ya. Di Indonesia ada. Di Aceh ada. Aceh, Jawa, dan Batak atau Sunda itu semua suku perbedaan suku yang ada di Indonesia. Seperti misalnya ditanyakan sedikit tentang di tempat kita ini. Apakah di tempat kita ini ada gereja anak? Ada. Di mana? Di Banda Aceh. Apa? Di mana lagi? 100. Nah, jadi di sini kalau di tempat kita ini yang ada ya, di tempat kita ini mayoritasnya orang Islam semua. Kalau di Banda Aceh itu sudah bergabung. Karena di situ banyak rantauan, banyak orang yang datang. Di Luxembourg juga banyak pendatang. Kalau di tempat kita ini nggak ada ya. Ya, kalau ini di Pidijaya nggak ada. Kita khusus di sini orang Islam, orang Aceh. Mengenal keberagaman agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, Hindu dan Buddha. Ya, di sini banyak juga agama yang kita tahu. Di Indonesia berapa buah agama anak? Coba sebutkan. Tanya. Yang satu, Islam. Dua, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu. Bagus sekali. Mana anak ibu udah pinter-pinter semua, udah bisa menguasai semua ya. Nah, sekarang kita mulai. Kan? Mengapa saling menghargai itu penting? Mari kita pelajari mengapa saling menghargai itu membuat hidup lebih baik dan menyenangkan. Ya, membuat kita merasa aman dan senang. Bisa belajar banyak hal yang baru. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua orang. Hal ini membuat kita merasa lebih bahagia dan percaya di saat berada di sekolah maupun di rumah. Dengan saling menghargai, kita dapat bermain dan belajar bersama tanpa ada rasa takut. Ya kan? Di sini kita saling menghargai, baik kita itu kita pertama menghargai kalau di rumah orang tua kita ya kan? Kita menghargai orang tua kita, dan di sekolah kita menghargai guru kita. Karena guru itu adalah orang memberi ilmu kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita untuk saling menghargai. Jadi ingat. Nah, kedua ini lagi saling menghargai juga memberikan kesempatan untuk belajar hal-hal baru dari teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda. Kita bisa mengenal budaya, kebiasaan, dan tradisi yang berbeda sehingga memperluas wawasan kita. Dengan begitu kita menjadikan lebih toleransi dan terbuka terhadap perbedaan yang ada. Ya, di situ coba dilihat dengan adanya kita saling menghargai dan saling kita dengan kebahagiaan yang kita rasakan, kita belajar pun enak. Kalau kita bisa kita rasa senang. Belajar kita enak banget. Nah, itulah. Jadi kita merasa nyaman untuk belajar. Pulang ke rumah pun merasa nyaman. Apa yang diberikan buku kita sudah menjadi dalam hati kita ya. Nah, sekarang kita mulai dan kebudayaan. Ya, satu lagi kebudayaan. Kita masih ingat tentang budaya kita. Apa itu budaya? Ada yang tahu? Apa budaya? Kita ada budaya nggak? Ada. Budaya di Aceh apa sebenarnya budaya di Aceh? Seperti tarian Aceh. Ingat nggak? Apa yang sangat populer kalau di Aceh itu tariannya? Randu Ampuan. Ya bagus. Apa lagi? Saman di Gayo ya. Itu sudah termasuk dalam Aceh juga, Aceh Gayo. Nah, ada tuh tarik buka, ada tuh ingat? Sedati ya. Udah semua. Nah, sekarang tadi ya, dan semua sekarang
Ibu ingin tahu bahwa kalian sudah paham atau enggak baca buku tadi? Coba kalian tanya, 1 boleh, 2 boleh, siapa yang bertanya tentang Mengapa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman? yang tanya adalah Sahmat ya. Nah, sekarang ibu jawab apa? Coba sekali lagi. Mengapa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman? Karena itu sunatullah. Allah sebelum menjadikan bumi ini, sebelum menjadikan bumi ini, Allah sudah ada ingin dia untuk menjadikan isi alam ini. Semenjak bumi ini dijadikan, alam ini sudah ada beragaman, baik itu tanaman, tumbuh-tumbuhan, manusia lelaki dan perempuan. Jadi semua bermacam ragam yang ada di dunia, baik itu suku berbangsa-bangsa, semuanya kita ingat itu adalah tunduk kepada Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang sudah sunatullah Allah itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membagikan lembar kerja ya. Udah, coba anak kerjakan. Ya, sudah kerjakan. Bagaimana nak? LKPD-nya sudah siap? Alhamdulillah. Sekarang kita kumpulkan. Coba siapa bangun mewakili aja ya. Sanan sama Asida. Coba bangun nak. Ya. Kumpulkan LKPD-nya sebentar. Saya. Ini mana yang agama Islam? Ini ke masjid. Agama Islam pergi ke masjid. Agama Kristen gereja. Di sini di mana enggak? Itu agama apa lagi? Katolik. Nah, kemana? Gereja. Ya. Dan itu agama apa lagi? Buddha. Ya. Kemana? Wihara. Wihara. Kemana lagi? Hindu. Kristen. Bagus sekali memang anak itu udah pintar-pintar sekali. Kita berikan tepuk tangan sekarang. Boleh, ini ambil kasus 1, silakan. Ini kasus 3. Kelompok masing-masing. Mana kasusnya tadi yang tadi isi? Coba ke depan nak. Yo, makan aja terus. Isi dulu. Nah, ini beberapa orang. Kelompok yang bersama dengan tadi ada saja. Siapa nih? Sahmat ya. Masa dari kelompok. Saya Syahnazilah, saya dari kelompok. Kamu sudah bertugas bikin kelompok bersama Roni. Saat waktu sholat dulu, kamu izin sholat. Roni, karena saya diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya orang Islam, makanya saya sholat. Kami sholat sehari semalam 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, benar. Kita sebagai orang Islam harus kita menjawabnya bahwa kita orang Islam tetap harus sholat. Ya, yang kedua, Sekolahmu mengadakan kegiatan bakti sosial agar didapur ini supaya berkurang. ya, itu apa namanya sopan, cara berbicara dengan sopan, cara memandang dengan sopan, sampai teman kita tersinggung perasaan. Jadi kayak ini sudah bisa anak-anak ini. Ibu lihat, ya sudah sangat paham dengan begitu juga dengan toleransi dan nilai pun sangat memuaskan, ya. Nah, jadi sekarang coba kumpul semua. Dah kalian buat sungguh sangat menyenangkan. Mudah-mudahan ada yang dapat 100, ada yang dapat 90 ya. Jadi sungguh sangat menyenangkan. Hari ini kita sudah mengerti dan sudah sehari untuk diri kita sendiri. Jadi sedikitnya kita sudah tahu cara menghargai teman, menghargai orang tua, menghargai guru. Begitu juga dengan toleransi. Nah, kita sudah tahu atau sudah bisa bagaimana dengan sopan santun kita, dengan tolong menolong tadi ya, ada juga kan? Jadi semua itu termasuk ke dalam keragaman yang bukan adalah sunatullah. Karena itu sunatullah itu adalah kita diciptakan oleh Allah itu untuk saling ta'aruf namanya. Jadi
kita saling mengenal. Antara satu dan lain sudah saling mengenal. Jadi untuk hari ini sekarang kita bisa tutup dengan apa? Tutup buku semua. Sudah habis, nilai sudah ada. Sekarang kita nyanyi ya, boleh kan? Kita nyanyi dengan lagu yang kemarin apa? Yang apa? Nyanyi. Ya, saja untuk semangat ya, sudah belajar, sudah capek tadi kita. Sudah apa? Sekarang untuk semangat kembali. Coba di satu ke depan. Siapa yang apa? Oh ini. Terus mungkin lagu nggak apa-apa. Ibu tanya sedikit dulu kita nyanyi. Anak merasa senang apa enggak hari ini? Bahagia atau tidak? Bahagia. Masih ingat dengan toleransi itu masih ingat? Bisa ingat? Bisa. Mudah-mudahan kasih Allah SWT kita selalu Nah sekarang kita untuk semangatnya kita memberikan hadiah dari sini. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Teman-teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Teman-teman. Nah, kita bisa lagu satu ya. Satu bisa boleh kan kita nggak apa-apa kita bawa lagu sebagai hiburannya ya. Karena kita tadi sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Bangsa, satu bahasa kita, Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Ya, karena panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa sehat kembali ya. Bertemu lagi dengan ibu ya. Ya, besok kita bertemu lagi. Semoga Allah memberikan kita kesehatan. Karena sehat itu selalu yang memberikan sama kita siapa? Allah. Dengan menguatkan iman di dalam hati kita. Sekarang kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.